Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Manda dengan NIM 18720-537 dengan Prodi Pendidikan Ekonomi B. Dan di sini saya akan mengerjakan proyek UTS tahun akademik 2001-2022 di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Dan di sini proyek UTS saya yaitu menceritakan tentang sejarah Rasulullah. Baik, saya akan menceritakannya. Seperti diketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan, seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Kisah Nabi Muhammad pertama datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Seperti diketahui juga, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Next. Pada pesan itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam atau Ka'bah. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia, wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Okay, next. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikat pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah berikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dengan Quran surat Al-Hijr ayat 94, yaitu sebagai berikut. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Next. Kita masuk ke peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad SAW yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tahun tersebut merupakan tahun yang menjadikan bagi seorang Nabi Muhammad. Ia harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Oke. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini diketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Baik. Pada suatu malam, Rasulullah Rasulullah SAW didatangi malaikat yang berkata,
antara ini dan itu rusak. Rasul kemudian bertanya kepada Al-Jarud yang berada di sampingnya, apa maksudnya? Al-Jarud menjawab, celah di bagian atas dada hingga rambutnya, malaikat bernama Jibril tersebut kemudian mengeluarkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencucinya berulang-ulang. Malaikat Jibril Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meleset ke langit dengan berkendara buruk. Begitu sampai di ujung langit dunia, malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit dan ditanya, siapa Jibril? Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi, apakah ia diutus? Jibril kembali menjawab, iya. Kemudian kalimat selamat dan selamat datang pun diucapkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pintu langit pun dibukakan. Saat dibukakan pintu langit, Rasulullah melihat Nabi Adam dan Adam di sana. Jibril lalu memperkenalkan, ini ayahmu Adam. Kemudian mengucapkan salam padanya. Rasul pun ikut mengucapkan salam. Nabi Adam menjawab salam tersebut dan mengucapkan selamat datang wahai anak yang nabi yang soleh. Baik, mungkin cukup itu saja cerita singkat sejarah Rasulullah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.